Bila ku pandang keindahanmu, bila sekelilingku jadi pudar karena sinarmu, ku sembahkan, ku sembahkan tujuan hidupku untuk menyembahmu. Ku sembahkan, ku sembahkan tujuan hidupku untuk menyembahmu. Bila ku pandang kekudusanmu, bila ku pandang keindahanmu, bila sekelilingku jadi pudar karena sinarmu, ku sembahkan, ku sembahkan tujuan hidupku untuk menyembahmu. 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 Tujuan hidupku untuk menyembahmu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu,
bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oh, Oleh anugerah-Mu, ampunilah. oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan JKB. Pagi hari ini sekali lagi kita tidak dapat bersama-sama dalam ibadah di tempat ini, di gereja ini. Tetapi kita masih boleh beribadah bersama-sama di dalam talian online pada hari ini. Jadi dimanapun kamu berada saat ini, marilah kita bersama-sama siapkan hati kita untuk datang beribadah bersama-sama, tidak kira dimanapun Anda berada. Jadi saya memulakan ibadah ini dengan salam.
Tuhan berserta kamu. dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama Trinity 18. Allah Maha Kuasa dan Kekal, tambahkan di dalam kami karunia iman, supaya dengan melupakan apa yang di belakang dan mengarah diri kepada apa yang di hadapan, kami akan berlari di atas jalan perintah-Mu dan memenangi mahkota kebahagiaan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Engkau gunung batu kami Tuhan, Engkau kota benteng kami. Kami tak akan ragu karena Engkau menjamin hidup kami Yesus. Haleluya. Mari kita
Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 127. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian Jara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Inilah firman Tuhan. Shalom kepada semua saudara-saudari di dalam Kristus. Kiranya kasih dan perlindungan dari Allah menyertai kita semua. Disebabkan oleh kes COVID-19 yang semakin meningkat di Sabah, mulai daripada minggu ini sehingga pengumuman yang selanjutnya, sekali lagi kita akan beribadah secara atas talian. Saya berharap kita terus tabah menghadapi cabaran ini, karena apapun yang berlaku, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita terus tetap berdoa, kita terus tetap menjaga kesehatan kita, kebersihan kita, dan kita terus saling berhubung di antara satu dengan yang lain. Minggu lalu kita telah melihat Mazmur 126. Mazmur yang berlatar belakangkan sejarah tentang keadaan umat Israel yang baru kembali dari pembuangan dan mengalami banyak kesusahan. Apabila mereka mengalami kemerdekaan, pembebasan, dan mengingat kembali pengalaman itu, keadaan mereka seperti mimpi. Oleh itu mereka memohon agar dipulihkan dari segi rohani dan tanah air mereka. Minggu ini kita melihat dari Mazmur 127. Jika kita membaca ayat 1, terutama ayat 1e, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunkannya. Apakah rumah yang dimaksudkan? Kata rumah di sini mungkin boleh merujuk beberapa perkara, beberapa hal. Rumah Tuhan di surga atau rumah Tuhan di bait Allah. Tetapi jika diteliti pembacaan ini dengan cermat, pembacaan seterusnya, gambaran tentang kerja keras, anak-anak lelaki, buah kandungan, dan anak-anak yang muncul beberapa kali dalam petikan ini menjelaskan bahwa Mazmur ini bercakap tentang keluarga, seperti apakah yang diinginkan Tuhan. Oleh itu seberapa pentingkah Tuhan dalam kehidupan rumah tangga atau kekeluargaan kita, ataupun kehidupan pribadi kita, ataupun usaha kita. Karena dalam ayat 1 juga mengatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun kota. Bagaimanakah konsep dalam Mazmur ini seharusnya menentukan cara hidup kita, cara membangun usaha kita, cara membangun keluarga kita. Mazmur ini adalah salah satu mazmur yang berbicara dengan jelas tentang keterlibatan Tuhan dalam hidup kita, dalam usaha kita, maupun dalam keluarga kita. Allah tidak hanya memperhatikan hal-hal yang besar, seperti negara dan bangsa-bangsa. Allah juga memperhatikan hal-hal yang kecil, seperti institusi kekeluargaan, usaha kita di hadapan Tuhan. Jadi usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita itu penting di mata Tuhan.
Oleh itu, tajuk khotbah pada hari ini ialah jikalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang kita libatkan dalam usaha kita, semuanya sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang kita libatkan dalam keluarga kita, semuanya juga sia-sia. Mari kita belajar bersama-sama dua perkara ini dari petikan ini. Yang pertama ialah usaha sia-sia tanpa Tuhan. Dia berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Mazmur 127 ayat 1 sehingga 2. Saya bacakan di sini. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunkannya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apakah yang ditekankan dalam ayat ini? Apa yang ditekan ialah usaha manusia, pekerjaan manusia akan menjadi sia-sia tanpa kita melibatkan Tuhan. Petikan ini bukanlah menentang kerja keras yang kita lakukan. Tidak salah untuk membangun rumah. Tidak salah untuk menjaga kota. Maksudnya ini kerja keras. Ini mencari nafkah, ini usaha. Dan tidak ada salahnya, malahan patut dipuji. Yang dipersoalkan dalam Mazmur ini adalah mengabaikan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Kita mengabaikan Tuhan dalam usaha kita. Jika kita membaca teks ini, kita akan menemukan bahwa Tuhan bukan saja harus dilibatkan, tetapi harus menjadi yang terutama dalam setiap usaha, pekerjaan, kehidupan kita. Sebab itu, pemazmur menegaskan bahwa kesejahteraan dan keharmonian kehidupan kita, keluarga kita, datang daripada Tuhan. Poin ini terlihat jelas di ayat yang kedua. Apabila orang yang berjerih payah mencari nafkah, namun belum tentu dapat menikmati hasilnya. Di dalam pembacaan di ayat yang kedua tadi. Karena Tuhanlah yang bagi berkat. Kita bersusah payah bekerja keras itu bagus. Tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, itu masalahnya. Bahkan itu sudah terjadi sejak dari permulaan lagi dalam kitab Kejadian bahwa Tuhanlah yang memberi berkat. Dan jika kita lihat lagi di dalam frasa ini, dalam ayat yang kedua, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apakah Tuhan memberikan berkat kebendaan, material, penghasilan kepada orang dicintainya pada waktu tidur? Maksudnya orang yang melibatkan Tuhan di dalam segala usahanya akan dapat melihat keberhasilan dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudari, membangun rumah sebenarnya lebih berbicara tentang kedamaian atau ketenangan apabila segala usaha kita melibatkan Tuhan. Tuhanlah yang mampu menyediakan dan menjamin ketenangan serta kedamaian dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan usaha kita. Semua usaha manusia menjadi sia-sia jika tidak Tuhan bekerja di dalam kehidupan usaha dan pribadi kita. Semuanya datang daripada berkat Tuhan. Oleh itu saudara-saudari, sebagai aplikasi, seberapa banyakkah atau seberapa besarkah kita meminta penyertaan Tuhan dalam segala usaha pekerjaan kita? Saudara-saudari, apa yang kita lihat di sini, semua perkara ini menggambarkan tentang quality iman seseorang. Nampak jaminannya apabila kita membawa Kristus beserta di dalam kehidupan kita. Marilah kita mencari bimbingan Allah.
Marilah kita mencari bimbingan Tuhan dalam segala kegiatan hidup kita dan dalam sasaran usaha kita, dalam sasaran kehidupan kita. Yang kedua, keluarga adalah berkat Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 3 hingga 4. Saudara-saudari, kalau bukan Tuhan yang membangun keluarga, maka sia-sialah, kata firman Tuhan. Nah, kita merujuk di dalam ayat 3, ayat 4, dan juga ayat yang kelima. Saya bacakan di sini untuk saudara. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Yang kedua ini kita lebih kepada kehidupan kekeluargaan. Pertama tadi kehidupan pribadi kita, usaha, pekerjaan kita. Saudara-saudari, cara pandang masyarakat dahulu terhadap berkat Tuhan berbeza dengan masyarakat kita sekarang. Salah satu berkat Tuhan pada masa dahulu adalah anak. Apalagi kalau anak laki-laki dan jumlahnya itu ramai. Anak-anak bukan sekadar hasil dari sebuah proses alamiah. Mereka adalah pemberian Allah. Bukan setakat pemberian Allah, tetapi sesuatu yang berharga. Karena firman Tuhan mengatakan mereka adalah milik pusaka. Mereka adalah hadiah dan penghargaan dalam sebuah institusi kekeluargaan. Bahkan Alkitab katakan anak-anak itu adalah upah kepada keluarga. Oleh itu kita melihat dulu ayat 4 dan 5e, apakah yang dimaksudkannya? Di dalam firman Tuhan ini, apa yang dimaksudkan oleh Mazmur? Seperti anak-anak di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya. Maksudnya anak adalah karunia Tuhan, berkat. Ianya digambarkan seperti seorang pahlawan, seperti seorang pahlawan yang sedang mengumpul anak panahnya untuk pertempuran. Pahlawan ini bukan saja memerlukan keahlian, kearifan, membidik dengan tepat, tetapi memerlukan banyak anak panah untuk melindungi pahlawan tersebut di dalam pertempuran. Demikian ibu bapak yang memiliki anak-anak. Apabila mereka dewasa dan matang, mereka lah yang memberikan perlindungan kepada keluarga. Anak-anaklah yang memelihara orang tua. Bukankah ini dinamakan berkat? Inilah yang dikatakan damai dan keharmonian apabila keluarga bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudari, pada konteks hari ini, jaminan masa depan keluarga bukannya tertumpu atau terletak semata-mata pada ramainya anak. Ibu bapak yang masih tidak punya anak juga dipanggil keluarga. Mereka juga diberkati Tuhan. Ada ramai keluarga yang punya segala-galanya. Anak yang ramai, tetapi berantakan. Karena satu-satunya berkat dalam keluarga ialah apabila kita melibatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan keluarga kita, perancangan keluarga kita. Jadilah keluarga yang takut akan Tuhan. Berdoa, hidup dalam firman-Nya, dan menjadi keluarga yang beribadah. Amsal 22 ayat 6. Saya bacakan untuk saudara. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Pada masa tuanya pun
ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita didik anak-anak kita hidup di dalam kehidupan rohani yang benar. Didik kehidupan rohani mereka. Ajar mereka berdoa, bagi tahu mereka apa itu doa. Ajar mereka percaya, ajar mereka untuk beriman di hadapan Tuhan. Sebagai penutup dan kesimpulan, saudara-saudari, saya, kita, keluarga adalah institusi yang membentuk community. Community juga dipanggil sebagai kota dalam teks Mazmur ini, apabila kita mendengar dalam pembacaan tadi. Community adalah mereka yang berada di luar sana. Ibu bapak, anak-anak, belia, pelajar adalah masyarakat yang membentuk community. Sekarang keluarga dan community kita diancam oleh krisis kesehatan yang membimbangkan, yaitu penularan wabah COVID-19. Ditambah lagi dengan isu banjir, penyakit yang lain seperti kolera dan dengue yang agak tinggi di KK. Siapa yang tidak risau? Pasti kita risau. Kita juga mengingat frontliners kita, barisan hadapan kita. Mereka bekerja keras, membangun kota, menjaga dalam konteks kesehatan sekarang ini. Berdoa untuk mereka dan keluarga mereka. Tetapi firman Allah katakan di awal-awal tadi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oleh itu percayalah kepada perlindungan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam usaha kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam keluarga kita. Firman ini untuk kita bersama, untuk saya dan untuk saudara. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Firman Tuhan sampai di sini, kita mengambil masa untuk berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar, bahwa apa yang kami lakukan sia-sia kalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan. Bahkan kami membangun rumah kami, keluarga kami adalah sia-sia kalau bukan Tuhan yang kami libatkan. Oleh itu Tuhan, kami berdoa untuk semua keluarga Kristen, untuk semua keluarga yang ada di CCL, JKB, COR, adalah keluarga yang terus percaya, keluarga yang terus beriman di hadapan Tuhan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Mungkin terbatas disebabkan oleh PKPB. Tapi kami tahu Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang menolong, melindungi, menyelamatkan kami. Berkati kesehatan kami semua, jauhi daripada kesakitan dan malapetaka. Dan kami berdoa untuk para barisan hadapan di bagian kesehatan. Tuhan melindungi, menjamah mereka pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji dan termulialah nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Tuhan, pada saat ini Tuhan, sekali lagi Tuhan kami
di hadapan Engkau. Kami mau mengakui Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan kami Yesus. Tanpa Engkau, oh Tuhan, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Yesus. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau mengakui Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan yang teguh. Di saat kesesakan melanda kami Bapa. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Yesus, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Jemaat Tuhan, mari kita ambil masa ini untuk berdoa bersama-sama
Dan ada beberapa bahan doa yang perlu kita doakan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus berdoa untuk negara, berdoa untuk semua pegawai kesehatan dan pegawai penguatkuasa yang bekerja di barisan hadapan dalam memastikan kesehatan dan keselamatan rakyat, supaya mereka dilindungi dan mempunyai kekuatan mental untuk mengatasi tekanan. Yang kedua, kita berdoa untuk diosis. Kita berdoa bersama-sama untuk Archbishop, padri, dan pastor dalam mereka memimpin gereja di masa yang mencabar ini. Doakan kebijaksanaan, keberanian, dan kasih dalam kita menjalani kehidupan dan semua aktiviti gereja kita. Dan yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama untuk diri kita sendiri. Kita berdoa supaya kita dapat menjalani hidup yang saleh dan tidak terlalu dipengaruhi oleh persekitaran kita. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin di dalam doa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa khususnya semua pegawai kesehatan, nurse, dokter, dan juru rawat, serta para penguatkuasa, polis, tentara, rela, penjawat awam, yang telah bekerja keras di barisan hadapan, yang telah diberikan tanggung jawab oleh pihak kerajaan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan semua rakyat di negara ini terjaga akibat dari penularan wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia saat ini dan juga di negara kami Malaysia. Kami juga berdoa supaya semua frontliners ini dilindungi dari jangkitan COVID-19 serta mempunyai kekuatan mental untuk mengatasi tekanan ketika sedang menjalankan tugas dan diberikan kesehatan yang baik dan sentiasa dalam keadaan yang sabar. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, khususnya bagi Archbishop, padri, dan para pastor di seluruh Diosis Gereja Anglikan Sabah, supaya semasa mereka memimpin gereja dalam keadaan yang mencabar ini, diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan juga diberikan hikmat kebijaksanaan, keberanian dan kasih supaya semua jemaat Tuhan di Diosis Anglikan Sabah dapat menjalani kehidupan yang baik dan tetap terpelihara dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan semua para pemimpin gereja, Archbishop, pastor, padri, dan semua pemimpin-pemimpin gereja dan juga penyelia-penyelia sel semua kami mau berdoa, PCC juga kami mau berdoa supaya Tuhan terus menjaga dan melindungi kami semua dari segala yang jahat termasuk penularan wabah COVID ini. Dan biarlah kami dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Tuhan, kami juga berdoa untuk diri kami sendiri. Kami mau naikkan doa kami khususnya untuk diri kami sendiri agar kami semua dapat menjalankan kehidupan yang saleh, kudus, benar, dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan persekitaran di mana kami tinggal. Dan biarlah cara dan gaya hidup kami akan menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, serta menjadi berkat kepada semua orang, serta dapat mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami menjadi saluran berkat kepada setiap orang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan inilah permohonan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, serta kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami, serta karya-Mu yang terus berlangsung dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau naikkan ucapan syukur kami. Dan terima kasih kami kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan termulialah nama-Mu. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan dan kuasa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita.
bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom kepada semua saudara-saudari di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam kebaktian atas talian kita di JKB. Kita masuk dalam beberapa hal pengumuman gereja. Yang pertama, kebaktian atas talian. Oleh kerana daerah Kota Kinabalu dalam tempo PKPB, sekali lagi rumah ibadah tidak dibenarkan untuk dibuka. Kebaktian atas talian kita akan diteruskan sehingga pengumuman yang selanjutnya. Diharap jemaat terus tetap berdoa, tetap menjaga kebersihan kita, dan terus tetap berhubung di antara satu sama lain. Kedua, pelayanan sel. Pelayanan sel dewasa, muda-mudi, dan kanak-kanak akan diteruskan secara atas talian. Diharap para pemimpin dan pembantu sel mengambil inisiatif untuk terus berhubung dengan ahli-ahli sel Anda secara Zoom, Skype, maupun aplikasi yang lain. Yang ketiga, terakhir, tentang persembahan dan persepuluhan. Mulai minggu ini dan seterusnya, persembahan dan persepuluhan Anda boleh disalurkan secara atas talian. Marilah kita mengecapi kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur melalui pemberian kita. Pengumuman gereja sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Doa berkat, sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Haleluya, mereka terus memuji dan menyembah Tuhan.